Selamat datang kembali di Witi Hama Channel, sebuah channel yang bertujuan untuk memberikan informasi-informasi yang sifatnya edukatif yang mungkin tidak bermanfaat bagi sebagian orang tetapi sangat bermanfaat bagi orang yang membutuhkannya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara melakukan screenshot pada layar laptop atau komputer teman-teman ya. Nah, ini sangat berguna bagi teman-teman yang setiap hari bekerja menggunakan WhatsApp di web ya, yang sering mengirim file-file dokumen melalui WhatsApp web. Nah, oke, saya coba munculkan dulu handphone saya di sini ya, teman-teman. Oke. Nah, kalau screenshot layar di Android, saya rasa semua teman-teman pasti tahu menggunakan ya, tinggal di print screen. Oke, sekarang tersimpan di galeri. Ini tadi barusan. Terus kalau kita mau edit, tinggal kita potong begini kan, potong. Oke, tulisan 26 nya aja ya, terus kita save. Oke, selanjutnya kalau kita mau kirim ke lewat WhatsApp, tinggal kita buka WhatsAppnya kita, terus kita kirim. Oke, itu dilakukan pada Android. Nah, bagaimana kalau proses itu kita lakukan di laptop? Oke, yang pertama sekali saya hilangkan dulu ini. Tentunya teman-teman harus buka WhatsApp di laptopnya dulu terlebih dahulu ya. Saya asumsikan teman-teman punya udah terbuka. Ini WhatsApp saya sedang terbuka. Tapi layar laptop saya atau layar WhatsApp saya yang satunya saya tetap biarkan terbuka ya teman-teman, karena masih ada hal yang ingin saya tunjukkan. Jadi nomor yang ada pada layar HP kecil ini sama kok dengan nomor yang ini. Sambil kita menunggu terbuka, oke, saya jelasin sambil saya jelasin teman-teman. Jadi kalau print screen pada layar laptop itu simple aja ya teman-teman, tidak pakai aplikasi tambahan apapun. Teman-teman tinggal melakukan atau tekan tombol print screen ya. Contohnya ini, saya kasih contoh aja di sini melalui ininya saya. Oke, ini tombol belum muncul ya. Nah, ini tombol print screen ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman tinggal pencet tombol ini dan sudah melakukan itu. Nah, contohnya ini ya, sudah terscreenshot maksudnya. Ini saya tekan dan teman-teman lihat sebentar pasti ada tangan saya juga sama kamera kecilnya ini tetap ada. Nah, ini saya langsung aja. Oke, nah itu selanjutnya saya tinggal buka di WhatsApp web yang besar aja ini ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal paste, Ctrl V aja. Oke, diarahkan dulu tentunya ininya ke sini, terus di Ctrl V. Nah, teman-teman lihat kan, seperti ini hasilnya. Oke, kita kirim, selesai. Nah, itu salah satu caranya. Terus bagaimana kalau teman-teman sedang ingin mengeditnya terlebih dahulu? Kalau diedit dulu nih, misalnya ini ada yang nggak mau saya kirim ya, kayak di Android kita bisa potong crop ya. Nah, kalau saya biasa menggunakan Paint ya, saya masuk di all application, terus pilih aksesoris, pilih aksesoris,
aksesoris, terus mana nih aksesorisnya, paint kan tadi ya, print screen sudah kita pencet tadi, saya tinggal paste di sini. Nah sama kan. Nah kalau tampilannya terlalu besar, kita perkecil aja ini dengan jalan memperkecil zoomnya di sini. Oke, terus cara cropnya saya tinggal klik crop. Nah ini tinggal saya potong. Oke, kalau cuman ini aja yang kita mau ambil, kita tekan lagi Ctrl C untuk copy, terus buka WhatsApp-nya kembali. Oke, kita buka kembali, terus di sini tinggal di paste. Oke, jadinya kan cuman segini ya teman-teman ya yang kita crop tadi. Langsung dikirim. Jadi itu cara melakukan screenshot pada layar dikombinasikan dengan WhatsApp atau dikirim melalui aplikasi WhatsApp. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita mau pingin kirim lewat email? Ya simple aja, teman-teman juga tinggal buka. Oke, misalnya saya punya email ini, sudah tinggal dibuka. Sambil menunggu dibuka ya, buka emailnya, terus masuk seperti teman-teman mau menulis pesan ya, tulis pesan. Lemot ya, tulis pesan, tinggal kita paste aja ya teman-teman. Jadi di halaman emailnya tinggal di paste sebenarnya. Ini kok ini saya agak lemot nih. Oke, tulis pesan ya, contohnya ini sudah. Nah di sini tinggal di paste teman-teman ya. Tadi tulis pesannya. Oke, sini udah kan terpaste di sini teman-teman, tinggal dikirim alamat tujuannya kemana, subjeknya apa, tinggal di kirim. Ini yang kita mau kirim pesannya ya. Jadi tinggal ditambahi tulisan ini kan kita kepadanya siapa, alamat emailnya di sini, terus judulnya apa. Ya selanjutnya di bawah kalau masih ada tambahan kata-kata silahkan ditulis seperti teman-teman ngirim email ya. Oke, itu aja teman-teman untuk dari WhatsApp sudah, terus ke email juga udah. Nah selanjutnya saya ingin bagikan tips lagi teman-teman bagaimana cara melakukan screenshot. Misalnya teman-teman ikut meeting, Google Meeting, ada presentasi yang mau diambil. Nah itu presentasi kan kadang-kadang dimajuin atau dimundurin. Nah kira-kira kalau mau dipresentasi pada halaman tertentu yang teman-teman ingin screenshot. Nah kalau dengan cara seperti ini kan lambat nih, di screenshot terus disimpan kembali itu kan agak lambat. Nah cara cepatnya teman-teman kalau ini melakukan screenshot layar pada saat online ya, misalnya sedang mengikuti meeting Zoom, atau misalnya saya buka YouTube aja ya, ada bagian tertentu dari video yang ingin kita mau ambil, misalnya seperti ini. Oke, agak lambat ya teman-teman, maklum ya. Misalnya ini kan video yang sedang berjalan ya teman-teman, terus teman-teman ingin ngambil pada
durasi tertentu, misalnya atau video saya lihat dulu. Oke, ini misalnya pada menit kesekian ini saya mau screenshot, sementara waktunya kan jalan terus. Nah, sama halnya ketika teman-teman Zoom ya, pasti presentasinya sedang jalan terus, tidak mungkin Anda disuruh berhenti terus Anda screenshot dulu, terus simpan, diedit dan lain sebagainya. Itu kan butuh waktu lama kan. Nah, cara simpelnya teman-teman, saya kasih ininya dulu ya, contoh tombol, atau saya kasih tahu dulu tombol mana yang harus di print atau yang harus ditekan ya. Nah, itu teman-teman tinggal pencet tombol Windows sama print screen secara bersamaan. Oke, ini biar saya kasih contoh teman-teman, pencet tombol Windows ini ya. Oke, ini tombol Windows sama tombol print screen-nya secara bersamaan. Itu otomatis menit yang teman-teman lakukan screenshot akan tersimpan secara otomatis. Oke, saya ulangi, teman-teman tinggal pencet tombol Windows sama tombol print screen-nya, PRT, SC, SCRK ini, CRQ ini dipencet secara bersamaan ya. Saya ulangi kembali, ini tombol Windows sama tombol PRT, SC ini dipencet bersamaan pada detik kesekian yang teman-teman mau lakukan screenshotnya, dan akan tersimpan secara otomatis, jadi teman-teman tidak perlu melakukan editing lagi. Oke, ini kita kasih kembali dulu ini. Oke teman-teman, lihat sekarang di menit ke 2012 ya, 2 ini ya teman-teman, lihat di menit kedua detik ke-16 kita pencet tadi ya print screen dan ini bersamaan. Oke, ini biar menitnya muncul. Oke, satu. Terus di menit ke berapa lagi ya? Oke, kedua 39 kita mau simpan lagi, berarti kita pencet lagi. Oke, 2:43 ya tadi ya. Oke. Nah, aktivitas yang kita lakukan barusan itu akan tersimpan otomatis. Ini khusus untuk laptop yang menggunakan program Windows 10 ya. Ya mungkin program lain atau Windows 8 atau yang lainnya bisa, tetapi saya belum coba. Jadi disclaimernya bahwa karena laptop saya ini Windows 10, jadi yang saya ajarkan ini berlaku untuk laptop 10 ya. Oke, kita lihat, kita masuk, dia akan tersimpan otomatis di video di download. Bukan ya, sorry ya teman. Dia tersimpan di Picture, terus secara otomatis dia bikin new folder namanya screenshot teman-teman. Nah tadi kan ada 2 kali ya. Nah, kita lakukan screenshot di menit ke 2:27, terus yang selanjutnya di menit ke 2:43. Nah, jadi ini gunanya ketika teman-teman melakukan meeting Zoom atau meeting lah, istilahnya pembelajaran online, dan pada detik-detik tertentu, pada kondisi tertentu teman-teman harus melakukan screenshot dan langsung tersave ya, gambarnya langsung tersave. Kalau yang tadi kan kalau mau diedit kan panjang tuh, tidak mungkin lah kamu suruh orang berhenti dulu, terus kamu screenshot, terus kamu edit dulu dan lain sebagainya kan, atau kamu save dulu. Nah jadi itu cara melakukan screenshot pada layar yang bisa
saya share pagi ini atau saya share siang ini. Jadi bisa dikirim melalui WhatsApp, melalui email, dan bisa tersave otomatis di laptop kita, khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya online ya. Oke teman-teman, itu saja tips singkat dari saya. Jangan lupa untuk tetap like, subscribe, sehingga kedepannya setiap informasi-informasi atau tips-tips yang akan saya bagikan tetap terupdate secara otomatis di akun atau di YouTube Anda. Dan jangan lupa kalau ada notifikasi warna merah, teman-teman silahkan lihat. Kalau ada informasi baru yang di-share oleh Witi Hamad Channel, berarti itu dari saya dan itu informasi terbaru yang saya share buat teman-teman. Oke, sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada hal-hal yang ingin mau disampaikan, dan tetaplah berbagi informasi sekecil apapun informasi itu jika bermanfaat buat orang lain. Tidak bermanfaat buat kita belum tentu tidak bermanfaat buat orang lain. Analogi pengemis atau analogi pemulung ya, sampah yang kita buang tetapi masa depan buat para pemulung. Oke, itu saja tips kali ini yang saya bagikan, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.